Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Syahsnanda, NIM 191031208. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji Q-square tentang uji kecocokan distribusi untuk distribusi normal. Soalnya adalah pengujian kualitas produk lampu dilakukan dengan cara menguji daya tahan lampu tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata daya tahan lampu selama 3.668,5 jam dengan standar deviasi 505,512 jam. Nah, berikut ini adalah hasil tabel pengujian kualitas lampunya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 3 kelas, yaitu adalah dari 3.000 sampai 3.499 sebanyak 25 lampu, 3.500 sampai 3.999 sebanyak 40 lampu, serta 4.000 sampai 4.499, maaf ini 4.499 sebanyak 35 lampu. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05 apakah daya tahan lampu tersebut membentuk pola distribusi normal. Baik, kita masukkan di sini. Kita ketahui adalah X bar atau rata-ratanya adalah 3.668,5, simpangan bakunya 505,512, serta alfanya 0,05. Nah, di sini bisa kita masukkan untuk hipotesis awalnya, menyatakan kalau datanya tersebut berdistribusi normal. Sementara hipotesis tandingannya menyatakan data tidak berdistribusi normal. Baik. Nah, pertama-tama kita hitung nilai masing-masing kelasnya, itu dari nilai Z1 dan Z2-nya. Untuk rumus Z1-nya, rumusnya adalah batas bawah kelas dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya. Serta untuk nilai Z2-nya untuk nilai Z2-nya adalah batas atas kelas dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya. Di sini kita bisa hitung untuk kelas 1-nya, Z1-nya adalah 2.999,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya adalah minus 1,32. Untuk nilai Z2-nya 3.499,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya adalah minus 0,33. Untuk kelas 2-nya, Z1-nya adalah batas bawah dari kelas 2-nya yaitu 3.499,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya minus 0,33 juga, sama dengan pada nilai Z2 pada kelas 1. Untuk nilai Z2-nya, batas atas kelas 2-nya adalah 3.999,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya adalah, setelah saya hitung, adalah 0,65. Untuk kelas 3-nya, nilainya untuk nilai Z1-nya sama dengan nilai Z2 pada kelas kedua, yaitu 0,65. Untuk nilai Z2-nya, yaitu batas atas kelas 3-nya, yaitu 4.499,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya adalah 1,64. Nah, setelah itu kita mencari nilai kelas untuk kelas yang di bawah
3.000 untuk yang di bawah kelas 1 dan nilai yang di atas kelas 3, yaitu yang nilai yang di atas 4.499. Nah, untuk nilai pada kelas 0 atau kelas di bawah kelas 1, kita masukkan nilainya adalah 2.999,5 dikurangi 3.668,5 dibagi 505,512. Hasilnya sama dengan nilai batas bawah kelas 1, yaitu minus 1,32. Untuk kelas 4-nya, nilai Z-nya itu sama dengan nilai Z2 kelas 3-nya, yaitu adalah 1,64. Setelah semua kelas diketahui, kita cari masing-masing probabilitas kelasnya. Untuk probabilitas kelas 0-nya, kita bisa menggunakan tabel distribusi normalnya, yaitu untuk minus 1,32 nilainya adalah minus 1,32 nilainya adalah 0,0934. 0,0934. 0,0934. Nah, untuk kelas 1-nya, kita cari nilai probabilitas dari minus 1,32 minus sampai minus 0,33 ya, Z-nya. Nah, kita sudah ketahui untuk nilai yang minus 1,32-nya itu 0,034. Nah, lalu kita cari untuk nilai Z dengan minus 0,33-nya. Untuk 0,33-nya nilainya adalah ini, 0,3707. Lalu kita kurangi 0,3707 dikurangi 0,0934-nya. Hasilnya adalah 0,2773. Nah, selanjutnya kita hitung untuk probabilitas kelas keduanya. Dari minus 0,0 dari 0,33 kurang dari Z kurang dari 0,65. Nah, kita cari untuk nilai probabilitas 0,65-nya, yaitu adalah 0,65 0,7422. Nah, kita masukkan di sini 0,7422 dikurangi 0,33 minus 0,33-nya Z-nya, yaitu 0,3707. Hasilnya adalah 0,3715. Nah, untuk P3-nya itu dari 0,65 sampai 1,64. Nah, kita cari untuk nilai Z 1,64-nya, yaitu adalah 0,9495. 0,9495 dikurangi dengan nilai Z 0,65 itu 0,7422. Hasilnya adalah 0,2703. Setelah itu kita hitung nilai kelas 4-nya. Untuk nilai kelas 4 Z kurang dari 1,64, yaitu rumusnya adalah probabilitasnya 1 dikurangi P untuk nilai Z kurang dari 1,64. Nah, kita sudah tahu kalau nilai Z 1,64-nya itu adalah 0,9495. Nah, kita masukkan angkanya 1 dikurangi 0,9495. Hasilnya adalah 0,0505. Nah, berikutnya kita mencari nilai ekspektasinya. Nah, untuk nilai ekspektasinya rumusnya adalah nilai seluruh data
banyaknya data dikali probabilitas masing-masing kelasnya. Nah, untuk datanya, itu adalah sebanyak 25, itu ada sebanyak 100 lampu yang diteliti. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk kelas 0, nilai ekspektasinya adalah 0,0934 dikali 100, hasilnya adalah 9,34. Untuk ekspektasi kelas 1-nya 0,2773 dikali 100, hasilnya adalah 27,73. Untuk kelas kedua sama 0,3715 dikali 100, hasilnya 37,15. Untuk kelas 3-nya nilainya sebesar 20,73, serta untuk nilai kelas 4-nya adalah 5,05. Setelah kita ketahui nilai ekspektasinya, kita buat menjadi 3 kelas saja untuk menghitung nilai Q hitungnya. Nah, mengapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini nilai kelas 0 dan kelas 4 itu jaraknya sangat jauh dengan nilai kelas-kelas yang ada di sini. Jadi bisa kita gabungkan saja kelas 0 dengan kelas 1. Kelas 2-nya tetap. Untuk kelas 3-nya digabung dengan kelas keempat. Nah, untuk menghitung Q-square hitungnya, rumusnya adalah kelas, nilai observasi kelasnya, dikurangi nilai ekspektasinya, ya baik itu gabungan ataupun yang sendiri, lalu dikuadratkan, dibagi nilai ekspektasi kelasnya. Nah, sini saya masukkan untuk yang di kelas 1, nilai observasinya 25, dikurangi 37,07, dikuadratkan, dibagi 37,07, ditambah 40, dikurangi untuk observasi kelas 2-nya nilai 40, dikurangi 37,15, untuk kelas 2, ekspektasi kelas 2-nya dikuadrat. Setelah dikurangi lalu dikuadratkan, dibagi 37,15, itu nilai ekspektasi kelas 2-nya, ditambah untuk kelas 3-nya observasinya nilai 35, dikurangi 25,78, yaitu adalah gabungan dari kelas 3 dan kelas 4. Begitupun juga yang tadi kelas 1, itu gabungan dari kelas 0 dan kelas 1. Yaitu sebesar 25,78, 35 dikurangi 25,78, dikuadratkan, lalu dikuadratkan, dibagi 25,78. Hasilnya setelah saya hitung yaitu adalah 7,45. Nah, setelah kita ketahui Q-square hitungnya, kita cari Q-square tabelnya. Nah, untuk mencari Q-square tabelnya, kita di sini sudah tahu kalau nilai alfanya adalah 0,05. Nah, untuk nyari nilai, kita sudah menemukan nilai alfanya, kita cari nilai derajat kebebasannya, yaitu adalah nilai kelas dikurangi 1. Nah, nilai banyaknya kelasnya itu ada, maksudnya banyaknya kelas, bukan nilai kelas, maaf. Banyaknya kelas, yaitu sebanyak 3 kelas, dikurangi 1. Nah, kita bisa temui hasilnya adalah 2. Nah, kita cari di sini nilai Q-square-nya. Untuk alfa 0,05 dan derajat bebasannya 2, yaitu adalah 5,9914. Atau saya bisa singkat saja 5,9914.
5,9915. Maaf, saya salah tulis ini. Harusnya 5,9915. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat chi-square hitungnya dan chi-square tabelnya itu nilainya lebih besar chi-square hitungnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Nah, cukup bukti bahwa data tidak berdistribusi normal. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.